adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mau merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bersama-sama adalah kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Pada zaman yang kita lihat zaman sekarang, banyak orang memiliki yang namanya ketakutan yang sangat luar biasa. Contohnya yaitu ketika usahanya bangkrut, ketika pekerjaannya hilang. Apalagi pada pandemi COVID-19 ini, banyak orang membatasi aktivitas di luar sana. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya sama Yesus, pasti Tuhan akan menolong kita, memberikan kita yang terbaik untuk kita nikmati. Ada yang terkasih di dalam nama Yesus, kita terus berharap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam kehidupan kita, walaupun banyak masalah, tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita renungkan, yang harus kita lewati dengan baik, kita bersyukur dan kita harus selalu setia kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Apa yang harus kita lakukan ketika kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus? Yang pertama, yaitu memiliki iman di dalam Tuhan. Memiliki iman di dalam Tuhan bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar percaya, dan harus juga ada yang namanya tindakan. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya sama Yesus, harus juga kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus bersekutu kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, di situ mujizat yang terjadi. Di situ mujizat kuasa Tuhan akan bekerja. Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di sana ada seorang Raja Hizkia yang sangat menjadi raja. Dia katakan di situ ayat yang ke-6, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat Raja Hizkia ini, hampir katanya sakitnya tidak sembuh lagi. Dia hampir mau mati. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus, yang kita dapat kepada Raja Hizkia ini, dia memiliki pengharapan, memiliki iman di dalam Tuhan. Ketika dia mengalami masalah di dalam kehidupannya, dia sakit, dia memalingkan mukanya ke dinding, dia berdoa kepada Tuhan. Sampai dia mencucurkan air matanya. Ketika dia berdoa, di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia mendapatkan umur yang sangat baik, yang luar biasa. Dia katakan kalau firman Tuhan, dia berkata di situ, dia memberikan 15 tahun lagi umurnya. Berarti dia panjang umur ketika dia bersekutu kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, di situ ada mujizat yang luar biasa. Kita mau baca lagi firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. Dia berkata di situ, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberitakan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau memiliki iman di dalam Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan memberkati. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yaitu
memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan berarti berpegang teguh. Dia percaya, sama seperti seorang pendarahan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. 12 tahun dia menderita pendarahan, tetapi dia punya pengharapan kepada Yesus. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia mendapat kesembuhan yang luar biasa. Ada yang terkasih di dalam nama Yesus. Walaupun dia sudah 12 tahun pendarahan, tapi dia masih memiliki pengharapan yang luar biasa. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ada yang terkasih dalam nama Yesus. Walaupun kita gagal hari ini, tetap berjuang terus. Di situ ada mujizat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kita baca dari Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama, dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Milikilah terus pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Di situ ada mujizat yang luar biasa. Di situ ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.